Nah, secara cepat saya akan coba sampaikan kepada saudara. Saya coba rangkum dampak. Mengapa sih perjamuan kudus ini sangat penting? Makna perjamuan kudus itu apa? Setiap kali kita melakukan perjamuan Tuhan, setiap kali kita melakukannya, lalu sebetulnya itu dampaknya itu apa? Yang pertama, setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita melakukan perjamuan, dampak yang pertama adalah untuk masa lalu kita. Untuk masa lalu kita, merupakan peringatan akan kematian Kristus. Bagi setiap saudara dan saya, setelah kita menerima penebusan dan kita bebas dari dosa dan kita bebas dari hukuman. Itu merupakan peringatan bahwa saudara dan saya oleh karena kematian Kristus, karena perjamuan itu dilakukan pada malam sebelum Kristus disalibkan. Jadi setiap kali saudara makan dan minum perjamuan ini, saudara sedang memperingati kematian Tuhan. Saudara sedang memperingati akan penebusan yang Yesus sudah lakukan dalam hidup saudara dan saya. Saudara sedang menikmati dan memperingati bahwa saudara terbebas dari dosa oleh karena penebusan Tuhan. Itu merupakan satu ucapan syukur atau ekaristi. Ekaristi itu pengucapan syukur atas berkat-berkat keselamatan yang Allah sudah berikan kepada saya dan saudara. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Apa yang sudah Yesus lakukan pada masa lalu untuk kita? Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sepatah kata. Sepatah kata. Pelayanan online kita itu juga disebut dengan pelayanan sepatah kata. Karena kalau orang online dengan radio dan sebagainya mungkin tidak bisa menangkap seluruhnya, tidak bisa mengikuti semuanya. Karena di rumah saya sadar, di rumah saudara ada banyak hal yang berpotensi untuk mengganggu saudara. Mulai dari anjing menggonggong sampai anak menangis itu berpotensi mengganggu saudara. Tapi jangan kecilkan arti itu, bahkan seandainya saudara hanya bisa menangkap sepatah kata. Pak, sinyalnya ini putus-putus. Saya ada di tempat yang sinyalnya putus-putus. Bahkan seandainya saudara hanya bisa menangkap sepatah kata, itu tidak akan mengurangi akan potensi daripada pekerjaan roh dalam kehidupan setiap saudara. Dan dikatakan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di mana dia memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita? Di kayu salib. Itu adalah paginya. Pada waktu malam setelah Yesus itu makan perjamuan dengan murid-muridnya, paginya dia memikul semua kelemahan dan menanggung semua penyakit saudara dan saya. Itulah yang setiap kali kita harus ingat dan kita percaya setiap kali kita makan dan minum perjamuan. Jangan jadikan ini sekedar hobi. Setiap kali saudara memakan dan minumnya saudara harus dengan pengertian, dengan iman. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, ini nubuatan mengenai Yesus di kayu salib. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini gambaran Yesus ketika sedang di dalam prosesi akan penyalibannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Harusnya dikatakan ganjaran. Ya, ganjaran mana tadi? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Itulah yang terjadi ketika esok paginya Yesus disalibkan. Dan malam itu mereka makan dan minum perjamuan, karena esok paginya semua yang saya dan saudara harusnya tanggung. Dosa, kebodohan, kejahatan, kemalasan, sakit penyakit, semua kutuk yang harusnya saya dan saudara tanggung, semua kesakitan yang harusnya ditimpakan kepada saya dan saudara, itu ditanggung oleh Yesus. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan, itulah yang terjadi.